Jika aku menjadi pemilik media massa, apa yang akan dilakukan agar peran dan fungsi komunikasi massa dalam sistem sosial maksimal? Partai Perindo terus berkontribusi bagi masyarakat melalui beragam program pro-rakyat. Pemeriksaan kesehatan gratis dan berbagi takjil menjadi program rutin di bulan Ramadan untuk memperkenalkan program partai. Organisasi sayap Partai Perindo Kartini Perindo menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis di pemukiman padat penduduk Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kader dan pengurus mendatangi langsung rumah warga untuk diperiksa sekaligus berbagi takjil. Warga yang diperiksa kesehatannya merupakan masyarakat kurang mampu dan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Tentunya menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia atau penyelenggara bakti sosial. Kayaknya enak ya punya media massa, bisa ngiklanin partai politik sama kepentingan bisnisnya tanpa mikirin biaya iklan. Tapi kamu tau gak sih Nis, itu tuh gak boleh tau. Kenapa nggak boleh? Kan itu media massanya dia, bebas lah. Ya walaupun itu punya mereka juga nggak bisa saingan ya Nis. Emang kenapa? Soalnya media massa itu punya peran dan fungsinya sendiri loh, gak boleh memihak satu sama lain. Jadi mereka itu harus mempunyai prinsip yang memang harus dipegang oleh masyarakat. Misalnya nih, kita mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan individu saja. Nah bener banget, jadi media massa itu harus bertanggung jawab sama apa yang mereka iklanin. Jadi media massa itu harus bisa menyampaikan informasi yang akurat dan objektif buat masyarakat, kayak gitu. Terus nih, misal kalian punya media massa dan kalian juga ikut di parpol. Nah, apa nggak rugi kalian tuh nggak ngiklanin parpol kalian di media massa? Ya gimana ya Nis, tapi menurutku kalaupun aku jadi pemilik media massa, aku juga bakal lebih mementingin peran sama fungsinya. Jadi biar masyarakat tuh tahu kayak gitu. Gimana tuh? Nah, jadi yang pertama itu kita harus mengedepankan prinsip nih, keberagaman dalam pemerintahan politik. Jadi itu kita bisa memastikan tuh bahwa semua pandangan politik itu baik dari partai maupun dari oposisi lainnya itu mendapatkan kesempatan yang bisa masuk dalam ruang lingkup media sosial. Nah, tidak ada bias atau referensi yang mencolok gitu. Nah bener banget, jadi intinya media massa itu harus netral. Kalaupun harus mengiklankan yang berbau-bau politik, ya media massa itu harus harus hati-hati. Kenapa? Karena nanti malah bahaya. Karena kan itu nanti bisa nyerang pihak-pihak tertentu nih, kayak gitu. Bener loh. Sebenarnya media massa itu harus mementingkan visi, misi, dan program kerja kandidat tuh misalnya, bukan saling menjatuhkan. Jadi kita itu harus memastikan nih bahwa media massa yang kita miliki itu mempunyai peran penting dalam lingkup media massa. Misalnya nih kita membuat forum diskusi, bikin talk show atau apapun itu untuk menyuarakan pendapat masyarakat itu. Nah makanya itu partisipasi politik itu penting banget dalam proses demokrasi. Makanya media massa itu harus benar-benar hati-hati. Kenapa? Karena itu nanti bisa jadi alat atau wadah buat mendorong masyarakat beraktif jadi partisipasi publik kayak gitu. Nah, itu bagus banget tuh. Masih banyak nih masyarakat yang belum mengetahui edukasi tentang pemilihan umum tuh. Jadi kita sebagai media massa itu sangat membantu tuh buat masyarakat yang masih belum tahu tentang pemilihan umum dengan menggunakan sistem tuh redaksi atau pengawasan yang lebih ketat tuh. Misalnya nih jurnalis tuh mempunyai prinsip yang lebih tinggi tuh untuk mencari suatu ide atau fakta tentang kandidat tersebut gitu. Makanya media massa itu harus benar-benar merhatiin kualitas penyiarannya. Kenapa? Karena semakin berkualitas informasinya, maka itu nanti bakal lebih bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi masyarakat yang belum tahu kayak gitu. Nah, gitu. Dan yang terakhir itu kita harus memastikan bahwa media massa dapat bekerja secara transparan nih, netral. Jadi nggak ada tuh berpihak satu sama lain gitu. Pokoknya jadi media massa itu harus netral, jangan sampai pihak tertentu kayak gitu. Oh, jadi media massa tuh emang harus netral ya? Bener banget. Tapi kenyataannya tuh hari ini ya, banyak banget loh partai-partai politik lainnya yang ngiklanin di media massa, dan media massanya tuh emang media massanya dia. Nah makanya itu kita harus tahu dulu peran sama fungsi dari media massa sendiri. Salah satunya kan menyampaikan informasi yang penting bagi masyarakat kayak gitu. Jangan terlalu fokus sama kepentingan diri sendiri kayak gitu. Malah jadi gitu ya peran fungsi media massa yang seharusnya tuh. Nah, jadi begitu. Semoga
Video ini bisa membantu teman-teman untuk memaksimalkan peran dan fungsi komunikasi massa dalam sistem sosial. Terima kasih. Dadah. Dadah. Dari dialog tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa media massa di Indonesia saat ini belum berjalan sesuai dengan peran dan fungsinya. Dapat kita lihat bahwa pada saat ini, media massa justru lebih condong pada satu pihak sehingga tidak lagi melihat kepentingan publik. Akibat dari kasus tersebut, media massa secara tidak langsung pasti mencoba merubah persepsi publik melalui informasi yang ditayangkan. Hasil dari perubahan persepsi publik tersebut sesuai dengan teori kultivasi, di mana dapat merubah nilai-nilai dan persepsi masyarakat terkait media massa.